Halo guys, selamat datang di video gue dengan gue Bagus Wicaksono. Dan kali ini gue bakalan ngebahas kasus terbesar pada tahun 2020. Ya, kasus ini tuh kasus privacy violation atau kasus pelanggaran privasi terbesar dalam sejarah Indonesia. Nah, gue ceritain ya, gue tulis di sini supaya gue gak salah gitu loh. Nah, pada tahun 2020 itu Indonesia menghadapi salah satu pelanggaran privasi terbesar dalam sejarah. Nah, aksi dibalik kasus ini itu dilakukan oleh Bjorka yang berhasil meretas dan membocorkan data pribadi lebih dari 200 juta warga Indonesia. Nah, Bjorka ini setelah melakukan aksi ini tuh dia jadi viral coy, di TikTok, di internet, di mana-mana tuh ngebahas dia gitu loh. Bocoran data ini mencakup informasi sensitif seperti nama lengkap, alamat, nomor identitas, dan tanggal lahir, dan ya pasti banyak lah, nggak cuma ini doang. Dan coba kalian bayangin, informasi kalian tuh tersebar luas tanpa izin dan tanpa sepengetahuan kita gitu loh. Dan kalau misalnya kalian nggak tahu resikonya kayak apa, nah nanti gue bakalan kasih tahu. Nah, setelah Bjorka ini tuh berhasil meretas sistem keamanan Kementerian Dalam Negeri, si Bjorka itu tuh kemudian langsung menjual data ini ke forum dark web, yang dimana forum dark web ini tuh nggak bisa kita akses sembarangan dan nggak bisa sembarang kita masuk gitu loh ke forum ini gitu loh. Dan berbahaya juga sih, sebisa mungkin kalian jangan masuk lah. Nah, di sini gue bakalan ngejelasin resiko dari privacy violation yang dilakukan oleh Bjorka ini coy. Nah, setelah kebocoran ini terjadi tuh banyak masyarakat yang khawatir akan informasi mereka tuh yang disalahgunakan. Ya, contohnya kayak pencurian identitas, terus penipuan, terus bisa aja kayak buat pinjol gitu kan, kita nggak tahu gitu loh. Dan banyak gitu loh, karena banyak kasus yang pinjol-pinjol yang kita nggak tahu, padahal kita nggak pernah daftarin gitu, banyak coy. Setelah itu pemerintah itu merespon dengan memperketat keamanan data dan melakukan investigasi menyeluruh gitu loh. Namun bagi banyak orang, pelanggaran privasi ini tuh udah ninggalin trauma buat kita lah, karena informasi data kita tuh udah disebarluaskan di internet gitu. Jadi kepercayaan kita terhadap pemerintah itu ya semakin berkurang gitu loh, karena keamanannya tuh banyak celah dan mudah diretas oleh orang-orang yang ahli dalam meretas coy, kayak Bjorka ini. Nah, di sini tuh gue rangkum langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah setelah kebocoran data ini coy, yang dilakukan oleh Bjorka. Nah, langkah-langkah pemerintah itu yang pertama itu ada dilakukannya investigasi menyeluruh, ya, mengidentifikasi sumber data kebocorannya di mana, terus memahami sejauh mana data ini tuh dibocor gitu loh, sampai mana nih data kita sampai ke tangan orang gitu loh. Nah, maka dari itu pemerintah itu membentuk tim khusus untuk menyelidiki insiden ini. Nah, yang kedua ini penguatan keamanan sistem, yang dimana Kementerian Dalam Negeri ini meningkatkan protokol keamanan untuk melindungi data kependudukan. Nah, yang ketiga itu kerjasama dengan ahli cyber, yang dimana Kementerian Dalam Negeri itu kerjasama dengan cyber luar negeri untuk menilai dan memperbaiki kelemahan dalam sistem keamanan mereka coy. Jadi mereka ikut membantu untuk meningkatkan keamanan cyber di Indonesia coy, agar mengurangi celah-celah yang kemungkinan bisa disusupi oleh hacker-hacker ini loh. Nah, setelah itu tuh sosialisasi kepada publik dengan cara mengedukasi tindakan-tindakan yang diambil dan memberikan saran kepada kita untuk melindungi data pribadi kita sendiri. Jadi pemerintah itu edukasi kita melalui platform-platform yang mudah kita akses seperti TikTok, Instagram, YouTube. Nah, jadi tuh mereka mengedukasi lewat situ agar kita mudah memahami dan bisa melindungi diri sendiri lah, ya. Nah, selanjutnya itu ada penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah untuk melacak dan menangkap si Bjorka ini coy. Sampai sekarang Bjorka ini masih ada ya, menurut gua tuh masih berkeliaran dan belum ketangkap. Kan kemarin tuh ada berita si Bjorka itu udah ketangkap
ternyata dia orang mana, orang Nganjuk apa orang mana sih, orang Jawa dah, mas-mas Jawa deh kayaknya itu dia jadi hacker. Tapi gue meragukan sih, karena mosok iya sih dia bisa ketangkap semudah itu. Dan yang gue lihat sih si orang Nganjuk, si mas-mas Jawa ini tuh cuma copy paste data-data informasi biasa yang sifatnya umum itu diperbanyak gitu, di copy paste, jadi copy paste gitu loh. Gue nggak tahu lah, itu berita yang ada di internet ya. Nah mungkin kurang lebih kayak gitu kasusnya menurut gue sih. Saran dari gue sedikit ya, mungkin bisa kalian terapkan di rumah biar kalian tuh hindar dari yang kasus kayak gini, privacy violation kayak gini. Sebisa mungkin kalian tuh yang pertama hindari link phishing coy. Link phishing itu apa? Link phishing itu link jebakan Batman. Pokoknya tuh kalau misalnya kalian nemuin link yang mencurigakan, dan kalau misalnya kalian klik, terus kalian tuh suruh input form atau data-data pribadi kalian, terus setelah itu kalian tuh dikasih hadiah atau iming-iming hadiah yang menggiurkan, itu sebisa mungkin jangan coy, karena itu berpotensi mereka itu bakalan ngambil data-data kalian yang sensitif gitu loh. Jadi sebisa mungkin jangan. Itu tuh yang kedua, itu sebisa mungkin kalau misalnya kalian pengguna aplikasi yang ada di laptop ataupun HP, itu tuh jangan pakai yang bajakan coy, aplikasi bajakan yang crack gitu loh, yang mod itu jangan coy, karena kita nggak tahu, karena itu tuh aplikasi yang udah dimodifikasi gitu loh. Kita nggak tahu apakah ada virus yang ditaruh di situ atau enggak gitu loh. Karena sepengalaman gue sih, pas gue make aplikasi crack di desktop gue ini, di laptop gue ini tuh ya pasti ada aja virusnya gitu loh, karena kita tuh disuruh matiin antivirusnya atau security-nya pas waktu instalasi aplikasinya coy. Mungkin kayak gitu ya, mungkin bisa bermanfaat buat kalian. Dan sekian dari gue Bogi Saksono. Apalagi yang besok kita bahas, kalian bisa komen di kolom komentar coy. See you to the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.